Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, dan juga nikmat kesehatan. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau. Semoga kita termasuk pengikut beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini Nikmah akan berbagi yang temanya Nikmah beri judul dengan menjaga lisan. Ya, lisan adalah anggota badan yang benar-benar perlu dijaga dan dikendalikan. Sesungguhnya lisan adalah penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Qaf ayat 18 yang ayatnya berbunyi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Di ujung ayat ini tadi ada lafadz raqibun dan atidun. Teman-teman insya Allah populer ya dengan malaikat yang bertugas mencatat setiap ucapan manusia, yaitu adalah raqib dan atid. Dijelaskan juga dalam ayat tadi adalah berupa ucapan. Jadi setiap apa yang terlontar dari ucapan lisan kita itu akan selalu dicatat oleh dua malaikat ini, raqib dan atid. Nah, lisan seringkali dia menjadi harimau buat pemiliknya. Yang dimaksud harimau di sini bisa membawa kerugian bagi pemilik lisan tersebut. Hal-hal yang bisa menjadikan lisan itu menjerumuskan pemiliknya kepada neraka, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah berbicara yang batil dan sia-sia. Terus yang kedua adalah berdusta atau bersaksi palsu. Yang ketiga, berdoa kepada selain Allah. Dan yang keempat ada riba, fitnah, dan juga menggunjing. Yang kelima kemudian ada namimah, adu domba. Dan yang keenam, merendahkan orang, merusak kehormatan seorang muslim. Dari yang penjelasan nomor 1, berbicara yang batil dan sia-sia. Seringkali ya ngomong aja gitu, ngalir, padahal kita nggak tahu kebermanfaatannya apa dari yang kita ucapkan. Atau bahkan mungkin banyak kemadorotan yang kita setelah dipikir, ya Allah, tadi aku ngomong apa? Kok ternyata gak ada manfaatnya gitu. Terus untuk yang kedua, berdusta atau bersaksi palsu. Ini dalam Islam diperhatikan betul ya tentang berkata jujur gitu. Kan salah satu ciri-ciri orang yang berkhianat itu adalah ketika berkata dia berdusta gitu. Jadi selain mencelakakan pemilik lisan itu terjerumus kepada neraka, itu juga menjadi membawa dia tergiring kepada orang yang munafik, seperti itu. Kemudian berdoa kepada selain Allah. Memang ada yang berdoa kepada selain Allah, ada, dan itu masih sering ditemui gitu ya teman-teman. Misalnya dia mendatangi suatu kuburan yang dulunya orang itu dipandang memiliki ilmu gitu. Nah, sampai-sampai karena
kayak dia tuh saking berpengaruhnya sampailah orang itu kayak meyakini, oh kalau aku datang ke makom dia, aku berdoa dikabulkan nih gitu doanya. Jadi disitulah bahwa dia doa bukan kepada Allah tapi kepada yang ada di kubur gitu, dan itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Yang kemudian ada riba, ada fitnah, dan ada menggunjing. Itu sekarang jika kita melihat ya, misalnya mengikuti isu-isu tertentu, tapi kita sebenarnya nggak tahu dasar dari itu apa gitu, dan kita lupa untuk tabayun. Jadi kita lupa untuk melakukan tabayun dari berita-berita yang sebenarnya berseliweran. Malah kita jadinya nanti jatuhnya hibah, fitnah, atau bahkan menggunjing orang gitu. Yang kemudian kelima adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba di sini dia memiliki kecenderungan misalnya kepada kelompok tertentu, masih sama-sama golongan Islam, kemudian dia juga aku juga dengar dari situ loh yang begini-begini. Jadi sesama kelompok Islam oleh dia dibenturkan, jadi salinglah sesama Islam tapi memusuhi, berpecah belah gitu. Kemudian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Ini tanpa sadar mungkin kadang kita melihat orang itu misalnya kakinya pendek sebelah, atau misalnya dia buta sebelah, atau misalnya ada kekurangan yang menurut kita itu catat fisik dia, dan kita tuh tanpa sadar misalnya mengejek, kamu si pincang gitu, atau misalnya kamu si mata sebelah gitu. Ya itu adalah ejekan gitu yang kita tanpa sadar menjatuhkan orang tersebut di halayak publik gitu. Dan itu perlu kita perhatikan bahwa setiap yang dilontarkan oleh lisan kita ada malaikat yang selalu mencatat. Maka pesan dari Imam Syafi'i yang artinya, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada madaratnya atau dia ragu, maka janganlah dia bicara. Kemudian nikmat tutup dengan ungkapan dari A'agim. Beliau menyampaikan bahwa ucapan yang terlontar dari lisan kita bagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Sekali melesat maka tidak akan bisa ditarik lagi. Kemudian jika sudah tertancap pada sasaran, maka jika pun dicabut kembali, maka bekasnya akan tetap ada. Sekian dari nikmah, semoga ada kebermanfaatan yang bisa kita ambil bersama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.